Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Takut adalah bukti sebuah hal alamiah, natur manusia yang belum sempurna, saudaraku. Dan itu lumrah dialami oleh manusia pada umumnya. Karena ketakutan itu bukan sekedar emosi, tetapi ketakutan itu adalah indikator keberadaan seorang manusia yang menunjukkan bahwa seorang manusia itu terbatas dan manusia itu tidak berdaulat, dan itu menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Maka boleh saya simpulkan begini, saudaraku, ketakutan itu muncul karena manusia hidup di dalam ketidaksempurnaan. Dan mungkin masih seringkali banyak manusia yang terpisah dari kemuliaan Allah. Itulah sebabnya selama kita masih hidup di dalam daging, kita bisa takut. Kita bisa khawatir, kita bisa goyah, kita bisa cemas. Tapi firman Tuhan tidak berhenti di situ. Tapi firman Tuhan tidak stop di sana, saudaraku. Daud berkata, "Aku ini percaya kepadamu." Ini bukan sekedar percaya Tuhan akan menolong. Tetapi kalimat Daud ini lebih dalam. Dia berkata memiliki arti percaya adalah tindakan keberadaanku sebagai umatmu, Bapa. Atau boleh saya katakan, aku menyerahkan seluruh keberadaanku kepadamu, Allahku. Atau seperti yang dikalimatkan Tuhan Yesus di kayu salib itu, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Bapa." Seperti itulah hidup orang percaya. Karena iman itu bukan hanya karena kepercayaan mental, tetapi iman adalah perpindahan dari pusat hidup kita selama ini kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Kita pindahkan pusat hidup kita kembali kepada Sang Khalik, pemilik hidup kita. Dari yang pusatnya tentang diriku, kembali menjadi pusatnya tentang Allah. Dari yang pusatnya dulu tentang kontrol manusia, kembali kepada kedaulatan Allah. Maka kita bisa berkata, aku tidak lagi hidup dari apa yang aku rasakan. Tetapi mulai hari ini aku hidup dari siapa Allah itu dalam hidupku. Saudaraku, ini yang seharusnya kita perjuangkan. Ini adalah awal dari kehidupan yang semakin to be like Christ, semakin serupa dengan Allah, semakin menuju kesempurnaan di hadapan Allah. Tetapi di dalam perjalanan untuk menuju itu tidaklah mudah. Karena ada pertarungan yang paling utama dalam diri kita, yaitu takut melawan percaya. Itu adalah pertarungan natur hidup seorang manusia di dalamnya. Takut melihat fakta, tapi percaya melihat Allah. Takut melihat keadaan, tetapi percaya berserah penuh kepada Allah. Itu sebuah kontradiktif, sebuah paradoks yang itu ada di dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Mazmur 56 ayat 3 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Itu bukan sekedar ayat penghiburan, saudaraku. Ini adalah arena peperangan batin seorang manusia. Di tengah dia melihat fakta hidup, tetapi dia mau belajar percaya kepada Allahnya yang tidak terlihat itu. Di sisi dia melihat fakta, di satu sisi dia tidak melihat Tuhan. Di satu sisi dia melihat masalah, di satu sisi dia tidak melihat Tuhan yang akan memberi jalan keluarnya. Maka boleh saya katakan, inilah arena peperangan batin seorang manusia. Dan saya percaya saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini pun juga pernah mengalami, bahkan mungkin sedang mengalami hal yang saya sampaikan ini. Kita takut, kita kering seakan-akan tulang kita, seakan-akan kita terpojok dan kita tidak bisa lakukan apapun. Tapi ingatlah saudaraku, ketakutan itu berasal dari manusia lama kita.
manusia lama yang berpusat pada diri kita, manusia lama yang ingin mengontrol dan bergantung kepada apa yang terlihat. Itu saudaraku. Tetapi percaya itu berasal dari manusia baru kita yang diperbarui setiap saat oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, pembaharuan budi, pembaharuan akal, pembaharuan kekuatan, stamina untuk kita benar-benar mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Itu dimulai dari berpusat pada Allah. Ini kontradiktif saudaraku, tetapi ini faktanya. Kalau kita percaya itu berasal dari manusia baru dalam diri kita yang terus diperbarui, natur kodrat kita. Maka kita baru bisa percaya dengan benar karena kita berserah kepada Tuhan. Kita bisa hidup dari yang tidak terlihat, tapi percaya. Saudaraku, jadi setiap kali kita memilih percaya, secara tidak langsung kita sedang menyalibkan manusia lama kita. Manusia lama yang meragukan eksistensi Tuhan. Manusia lama yang meragukan pertolongan Tuhan. Manusia lama yang merendahkan dan meremehkan Tuhan itu sendiri. Dan setiap kali kita percaya, kita sedang menghidupkan natur ilahi, manusia baru yang berkata kepada dalam dirinya sendiri, dia berkata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang kuat, aku punya Tuhan yang berjalan bersama denganku, aku punya Tuhan yang hidup, yang benar-benar memberikan kepadaku correction dan direction. Maka pada pagi hari ini saudaraku, percaya di tengah takut adalah tindakan menyangkal diri. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Apa kaitannya dengan ayat ini? Ketika kita takut, diri kita ingin lari dari kenyataan hidup, kita ingin menghindar, kita ingin mungkin mengontrol keadaan kita. Tetapi ketika kita berkata, aku percaya kepadamu Allahku, I believe in you, itu berarti kita sedang menolak dikendalikan oleh manusia lama kita. Kita sedang memilih untuk aku tunduk kepada Allah. Aku sedang memilih untuk memang jalan di jalannya Tuhan ini. Meskipun seakan-akan aku sepi, seakan-akan aku sendiri, seakan-akan aku ditinggalkan, seakan-akan aku sendirian. Tetapi aku memilih untuk tunduk kepada Allah. Karena aku tahu di dalam jalan yang sulit yang harus aku lalui hari ini, Via Dolorosa ini, Dia sedang menenunku menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Dia sedang menuntunku untuk menjadi manusia sempurna, manusia masa depan itu. Ini bukan hal ringan saudaraku. Tuhan meletakkan kita di jalan yang sulit itu karena untuk kematian ego kita. Duri dalam daging. Itu Tuhan titipkan, Tuhan selipkan untuk menggocoh kita, untuk mematikan ego kita. Setiap kali kita memilih percaya, ada bagian dari diri kita yang mati. Dan justru disitulah Kristus semakin hidup nyata di dalam diri kita. Amin saudaraku. Coba kalau kita memandang begini masalah ini, kadang kita luluh loh saudaraku, kita remuk. Kita capek dengan hidup ini. Saya percaya saudara-saudari yang mendengarkan juga pernah mengalami hal seperti ini. Daud mengalami, Elia mengalami, Musa mengalami, tokoh-tokoh iman semua mengalami. Maka kalau hari ini engkau merasa lelah, kau merasa capek sekali dengan hidup, kau merasa takutnya minta ampun, khawatir dengan kehidupan ini, gak apa-apa saudaraku. Saya ngomong itu, utarakan kepada Allahmu. Tapi jangan berhenti di situ. Segeralah bangkit. Segeralah bergegas untuk kembali ke realnya Tuhan. Tuhan gak nyalahin kita kok kalau kita ada di titik break sebentar. Aku capek Tuhan. Aku sedang lelah Tuhan. Gak apa-apa saudaraku. It's okay. Take your time. Tetapi percayalah, jangan sampai berhenti total. Pastikan ada langkah-langkah lanjutan untuk engkau kembali ke realnya Tuhan dan berlari kembali. Amin saudaraku. Karena memang mengiring Tuhan itu tidak mudah saudaraku.
Karena di situ kita dihajar dengan berbagai hal. Dengan berbagai hal. Untuk menghabisi manusia lama kita. Tuhan itu baik loh, jangan curigai Tuhan. Kalau kita semakin percaya bahwa Tuhan bersamaku dan Tuhan menolongku. Percayalah saudaraku, fokusmu hanya kepada Dia. Kau akan mengalami pembaruan dalam setiap takukan hidupmu. Maka kau akan mengalami yang namanya sukacita yang luar biasa yang tidak bisa saya utarakan dengan kalimat. Di tengah apa yang kau alami, kau bisa damai. Di tengah fakta yang kau lihat, kau tetap bisa mengucap syukur. Maka sekali lagi saya mau ajak kepada saudara-saudari melihat dari perspektif ilahi. Tuhan tidak menghilangkan ketakutan, tetapi Tuhan mengubah ketakutan kita menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi dinamit untuk kita semakin mencintai Tuhan. Banyak orang berdoa, Tuhan hilangkan ketakutanku. Tetapi Tuhan sering tidak melakukan itu. Kenapa? Karena tujuan Tuhan itu bukan membuat hidupmu dan hidupku nyaman di bumi ini. Tetapi Tuhan mau membentuk kau dan saya menjadi serupa dengan putra tunggalnya, Yesus Kristus yang mulia Tuhan kita. Maka saudaraku, ketakutan itu alat pembentukan. Alat pembentukan manusia masa depan. Melalui ketakutan kita belajar untuk berserah sama Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dalam diri kita selain kita berserah. Dari ketakutan itu kita bisa belajar untuk bergantung penuh sama Tuhan. Kita belajar percaya meskipun aku tidak melihat. Tanpa tekanan, tanpa gesekan, tanpa hajaran, iman kita tidak akan pernah murni. Iman kita tidak akan pernah naik kelas. Karena iman sejati itu adalah hidup dalam realitas yang tidak terlihat. Mazmur 56 ayat 3 ini mengajarkan kita masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Hidup bukan dari fakta yang terlihat. Faktanya memang begini, tapi kita mau belajar melihat dari realitas Allah yang tidak terlihat. Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang buruk atasku. Maka dari mataku yang aku melihat sesuatu yang tidak baik pun, Tuhan akan ubahkan menjadi yang baik dalam hidupku. Kalau aku benar-benar masuk hidup di dalam dimensi ilahi. Amin saudaraku. Manusia lama bereaksi. Mungkin manusia-manusia pada umumnya bereaksi terhadap keadaan. Tetapi karena kita sudah masuk di dalam menjadi manusia rohani, semuanya kita respon berdasarkan iman. Mungkin manusia alami pada umumnya berkata dikendalikan dalam rasa takutnya. Tetapi kita manusia rohani, manusia masa depan dikendalikan oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Manusia pada umumnya bergantung kepada logikanya. Tetapi kita manusia masa depan bersama dengan Tuhan bersandar pada Allah saja. Maka ayo saudaraku, ayat Mazmur 56 ayat 3 ini tidak bisa hanya dikagumi, tapi harus dilatih menjadi gaya hidup kita. Latihan hidup dalam iman kita. Kita yang pertama yang harus kita lakukan, disiplin mengarahkan pikiran kita ke Tuhan. Saat kita mengalami kegentaran hidup, ketakutan, jangan biarkan pikiran liar merasuk pikiran kita. Burung boleh berterbangan di atas kepala kita, tapi kita punya hak untuk mengusirnya kalau dia mau bersarang di kepala kita. Maka paksa pikiran kita itu kembali kepada Tuhan. Amin saudaraku, itu yang pertama. Disiplin mengarahkan pikiran kita ke Tuhan. Yang kedua, deklarasikan iman sebagai tindakan rohani. Bukan sekedar kata-kata, tetapi sikap batin. Kita mau perkatakan, Tuhan, aku tetap percaya. Sekalipun keadaanku yang aku lihat hari ini aku tidak mengerti apa maksud-Mu. Tapi aku percaya semuanya mendatangkan kebaikan atasku. Dan yang ketiga, saudaraku, terima proses pembentukan yang terjadi dalam hidupmu. Jangan hanya minta dilepaskan dari masalah, tetapi minta dibentuk melalui masalah yang kita alami. Dan yang keempat, hidup tidak lagi berpusat kepada keamanan diri. Ini yang paling radikal. Orang percaya tidak hidup untuk merasa aman, tetapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhannya.
Maka di dalam Mazmur 56 ayat 3 ini, kita akan menemukan panggilan menuju iman yang tidak bergantung kepada keadaan, tetapi iman yang lahir dari relasi yang dalam, yang deep dengan Bapa. Amin saudaraku, takut mungkin tetap ada. Tapi orang percaya bisa berkata begini, aku tidak akan membiarkan takut menentukan hidupku. Dan aku memilih percaya, karena hidupku bukan milikku lagi. Maka berjuanglah saudaraku, apapun yang kau alami hari ini. Kita berjuang bersama. Kuatkan imanmu, teguhkan langkahmu. Dan kita bersama-sama finishing well sampai akhir. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.